perkenalkan, nama aku Putri Tiara Octaviana. Kamu bisa panggil aku Putri. Jadi di sini aku itu ada penelitian mengenai pengaruh beauty privilege terhadap perlakuan sosial yang diterima serta dampak psikologisnya. Dan aku mau meminta bantuan kamu untuk menjadi salah satu partisipan aku, yang tentunya nanti jawaban kamu itu bakal ngebantu aku banget. Jadi aku mohon bantuan kamu ya. Siap. Oke. Boleh deh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, ini lihat kamera. Boleh. Oke, perkenalkan, nama panjang Andita Mutiara Hutami Putri Satyagraha, biasa dipanggil Tiara, dari Prodi Psikologi Angkatan 23. Oke, aku bisa langsung mulai ke pertanyaan pertama. Silahkan. Gimana sih cara kamu mendefinisikan istilah beauty privilege? Oke, kalau dari pendapatku sendiri ya, beauty privilege itu mungkin kayak mungkin bisa dibilang aturan. Jadi di mana aturannya itu hanya berlaku untuk orang-orang yang memenuhi standarnya. Seperti itu. Berarti kalau nggak punya standarnya, nggak bisa dianggap. Nggak bisa. Oke, aku lanjut pertanyaan kedua. Kamu pernah nggak melihat orang lain gitu, mengamati orang yang dianggap cantik itu dapat perlakuan yang berbeda atau istilahnya istimewa lah dari orang lain? Pernah banget. Berarti emang beauty privilege itu nyata ya? Iya. Kalau dari kamu sendiri gitu pernah nggak merasakan sendiri pengalaman gitu? Merasakan pengalaman beauty privilege itu? Kalau pengalaman sih mungkin bisa dibilang pernah ya. Oke. Lanjut. Gimana sih cara kamu melihat diri sendiri secara konteks kecantikan atau fisik gitu? Kecantikanku diri sendiriku. Aku nggak pernah, mungkin pernah ya. Dan suatu saat aku kayak, kok mukaku gini, kok mukaku gitu. Cuman rata-rata orang juga bilang kayak kamu udah cakep. Dan I don't know ya, itu entah mereka beneran bilang cakep apa enggak, karena di satu sisi aku juga punya overthinking. Dan kalau misalkan, tapi ada saatnya, ada di mana aku memang udah confidence, dan menurutku dengan confidence-ku tuh juga meng-push buat aku menjadi apa ya, beauty-ku gitu. Oke, berarti kalau secara dari orang-orang kamu mereka itu ngebantu kamu buat lebih percaya diri gitu ya. Dari komentar dan tanggapan orang-orang tersebut, kamu ngerasa ada tekanan nggak sih soal penampilan fisik kamu? Terus gimana kamu tuh ngerespon tekanan sosial itu di kehidupan sehari-hari kamu? Oke, kalau misalkan ada responnya mungkin bukan apa ya, aku orangnya peka sih. Jadi kayak kalau misalkan ada yang beda dikit dari respon orang tuh aku bisa melihatnya gitu. Dan pressure-nya iya sih lumayan, karena aku pengen bisa perfect di mata orang. Namun ya nobody's perfect ya. Jadi aku harus bisa untuk menerima aku apa adanya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai hubungannya sama self esteem atau percaya diri. Jadi gimana sih kamu tuh ngelihat hubungan antara beauty privilege sendiri sama self esteem? Oke. Self esteem tuh berarti kayak apa tuh? Kepercayaan diri kan ya. Maybe ada ya. Aku sebenarnya aku sih itu kayak aku kalau misalkan percaya diri, aku bisa melihatkan tuh kalau aku memang beauty, aku memang cantik karena aku percaya diri. Tapi kebalikannya, kalau misalkan aku lagi nggak percaya diri, aku pasti langsung menutupi diriku sendiri. Kayak entah itu bisa jadi pakai masker atau pakai kacamata, karena ya mungkin dengan aku menggunakan hal-hal something on my face itu bisa membantu aku untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oke, kita lanjut. Kira-kira kamu tuh pernah nggak sih ngerasa stres sama tertekan sama ekspektasi dari dan perlakuan sosial orang-orang tentang beauty privilege sendiri ke kamu gitu? Pernah banget. Kira-kira hal yang nyebabin stres sama tertekan itu tuh mempengaruhi kesejahteraan mental kamu nggak? Iya, jujur iya sih. Oke. Terus kalau emang ada pengaruhnya, kira-kira kamu punya nggak sih strategi untuk mengatasi tekanan sosial itu sendiri?
Oke, kalau misalkan untuk cara mengatasi, aku mencoba untuk menerapkan bodo amatan. Karena aku orangnya susah bodo amat. Tapi aku belajar dari temanku juga sih, kayak temanku tuh bisa mereka kayak nggak peduli gitu dengan omongan mereka, dan aku lagi belajar untuk mencoba hal itu. Oke, berarti apa strategi ini udah cukup berhasil gitu untuk ngebantu kamu meningkatkan kesejahteraan mental kamu? Sudah banget. Oke. Gimana sih pandangan kamu terhadap fenomena beauty privilege yang ada di masyarakat? Oke, fenomena beauty privilege. Sebenarnya itu jatuhnya bisa ke diskriminasi ya, karena diskriminasi bagi yang tidak tidak masuk ke kriteria mereka ya. Kadang beauty privilege ini terlalu berlebihan sih menurutku, karena orang-orang kayak mereka padahal bisa melihat sudut pandang yang lain gitu, tapi malah melihat sudut pandang yang hanya itu terus. Ya, lihat dari tampangnya aja, fisiknya aja. Iya. Padahal nggak semua beauty itu tentang what in the outside gitu ya. Padahal ada yang di inside yang lebih bagus gitu. Jadi menurutku ini agak terlalu berlebihan, dan mungkin bisa lebih seenggaknya bisa kita hapus lah, lebih baik seperti itu. Oke. Kira-kira pendapat kamu mengenai beauty privilege itu ada nggak sih dampak yang signifikan sama kehidupan sehari-hari dan hubungannya sama kesejahteraan psikologis individu? Oke. Kalau misalkan terkait dengan psikologis ya, berarti kan aku lebih menekankannya ke orang yang tidak memenuhi standar ya. Pasti mereka akan mengalami bisa itu kayak malu atau insecure. Iya, betul banget, insecure. Terus mereka nggak pede tapi di depan, padahal mereka punya bakat yang bagus, bakat terpendam, cuman karena konteks sosial doang mereka jadi tidak bisa mengembangkannya itu. Dan menurutku itu berpengaruh banget. Oke, udah. Sudah. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira apa sih harapan kamu buat masyarakat kedepannya mengenai adanya konsep beauty privilege ini? Oke, harapannya, kalau dibilang harapan, aku pastinya menghapus title beauty privilege itu. For me it's too much. Sudah. Oke, bisa disimpulkan kalau sebenarnya beauty privilege itu nyata banget, dan salah satu partisipan aku sendiri yang sudah merasakan hal tersebut, dan solusinya jika bisa untuk masyarakatnya sendiri itu mengurangi stigma dari fisik orang-orang, menganggap menilai fisik secara langsung gitu, terus main membedakan perlakuannya terhadap orang lain yang sekiranya nggak punya beauty privilege gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang udah kamu kasih buat aku. Sama-sama. Dari kamu, kira-kira ada nggak yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Kayaknya enggak sih, Kak. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang udah kamu berikan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Kembali. Oke, aku tutup wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.